Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kenikmatan-kenikmatan yang masih diberikan kepada kita. Pada kesempatan siang ini Allah menghadirkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan salat Jumat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa hadir sebelum khatib naik mimbar, sehingga kita mendapatkan catatan para malaikat yang sedang berdiri di pintu-pintu masjid. Mudah-mudahan semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita ini bisa menjadikan kita semakin istiqomah menjalankan agama kita semuanya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan kesyukuran kita pula, kita bisa menghadiri salat Jumat tersebut. Dan karena itulah wajib bagi kita semuanya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita meningkatkan terus amal soleh kita semuanya, meningkatkan amal ibadah kita semuanya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah nasihat. Maksudnya ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam, baik itu berupa keyakinan, berupa amal ibadah, berupa muamalah maupun yang lainnya, adalah nasihat, menginginkan kita semuanya untuk menjadi orang baik. Hal itu dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana hadits yang masyhur bagi kita semuanya, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Maka agama kita menginginkan kepada umatnya untuk menjadi baik. Sebagaimana pengertian para ulama, dimaksudkan dengan an-nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, keinginan agar orang lain menjadi baik. Fasubhanallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh ajaran Islam menginginkan kita semuanya untuk menjadi orang baik. Baik akidahnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, dan baik seluruhnya. Dan terhadap ajakan-ajakan tersebut, Islam menganjurkan dan memerintahkan untuk segera melaksanakannya. Dan itu banyak ayat yang menunjukkan, diantaranya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga mengatakan badiru bil a'mal, bersegeralah untuk melakukan amal soleh. Nas-nas Al-Quran maupun hadis menyuruh kita, menganjurkan kita untuk melakukan kebaikan secara cepat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan merespon ini
telah didahului oleh generasi dahulu, generasi ulama salaf, generasi salaf kita, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Salah satu contoh, Rasul alaihi salatu wasalam tatkala membacakan ayat kepada para sahabat, yaitu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Ayat ini dirasakan berat oleh para sahabat, menunjukkan respon cepatnya para sahabat. Di antara mereka melakukan kedzaliman, minimalnya melakukan kedzaliman pada diri sendiri, sehingga mereka mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu, wahai Rasulullah, mana di antara kami yang tidak melakukan kedzaliman walaupun pada diri sendiri. Mereka takut untuk tidak mendapatkan keamanan dan mereka takut tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Respon cepat para sahabat, mereka merasa melakukan kedzaliman sehingga mereka merasa tidak layak mendapatkan keamanan dan tidak layak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasul memberikan penjelasan kepada mereka makna zalim yang dimaksudkan dalam ayat, yaitu kesyirikan. Dan banyak lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, respon cepat para sahabat tatkala diajak untuk melakukan kebaikan, apakah dengan melaksanakan perintah maupun meninggalkan larangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada kita semuanya ketika berlambat-lambat untuk merespon kebaikan yang diajak kepada kita semuanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat nomor 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk khusyuk hati mereka mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan. Dan Allah memperingatkan kita agar jangan menjadi seperti orang-orang ahli kitab, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, masa mereka panjang sehingga menyebabkan kerasnya hati mereka, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah atas ayat ini. Beliau mengatakan rahimahullah, ama ana lil mu'minina an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ay talinu qulubuhum inda dzikri wal mau'idati wa sama'il Qur'an fatafhamuhu wa tanqadu lahu wa tasma'u wa tuti'uhu. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka, artinya talinu qulubuhum inda dzikri, untuk lunak hati mereka tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lunak hati mereka tatkala mendapatkan mau'izah, untuk lunak hati mereka tatkala mendengarkan Al-Qur'an, sehingga mereka memahaminya dan tunduk terhadap Al-Qur'an dan menaatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumat saja dalam satu tahun kurang lebih sekitar 52 kali. Di situ disampaikan ajakan kepada kita semuanya untuk melakukan kebaikan, ajakan kepada kita semuanya untuk meninggalkan kejelekan. Khutbah Jumat saja, belum mau'idhah yang lain. Maka belum tibakah waktunya hati seorang mukmin untuk lunak hati mereka tatkala mendapatkan mau'izah, tatkala mendapatkan nasihat untuk melakukan kebaikan.
tatkala mendengarkan Al-Quran, tatkala mendengarkan penjelasan hadis, belum tibakah waktunya hati seorang mukmin untuk lunak? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semuanya sebagaimana ayat tadi, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, memperingatkan kita semuanya agar tidak menyerupai orang-orang ahli kitab. Dan ini secara umum menyerupai kekhususan ahli kitab yang tidak dinaskan di dalam agama kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerupai mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, nahallahu an tashabbahu bil ladina hamalul kitaba qablahum minal yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk menyerupai orang-orang yang diberi kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lamma tala alaihimul amadu, tatkala panjang masa mereka, baddalu kitaballahi alladzi biaidihim washtaru bihi thamanan qalila, mereka karena panjangnya masa mereka mengganti kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka dan mereka menjual dengan harga yang murah. Wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim, dan mereka meninggalkan kitab-kitab tersebut, dan mereka wa aqbalu alal ara'i wal aqwal, mereka berpindah mengambil pendapat orang-orang tertentu, mengambil ulama-ulama tertentu. Wa qalladur rijala, dan mereka taklid kepada para pendeta-pendeta yang merubah tersebut. Min dunillahi ta'ala, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan para rahib, para ulamanya dan orang-orang ahli ibadahnya sebagai rob dari selain Allah. Apa dampak itu? Fa inda dzalika qasat qulubuhum, saat itulah hati mereka menjadi keras. Dengan sebab keras ini, fala yakbaluna mau'idatan, mereka tidak lagi bisa menerima ajakan untuk baik. Wala talinu qulubuhum, tidak bisa pula menjadi lunak hati mereka ketika diajak untuk baik. Biwa'din wala wa'idin, apakah dengan ancaman, apakah dengan janji, mereka tidak bisa lunak lagi hatinya, tidak bisa lagi menerima kebaikan dan tidak bisa lagi menerima kebenaran-kebenaran yang datang pada mereka. Itu semuanya karena hati mereka sudah keras. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nasihat yang paling berharga adalah nasihat kematian. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi nasihat berharga bagi seseorang. Kenapa demikian? Karena dengan mati seseorang tidak lagi bisa berbuat apa-apa, tidak bisa lagi beramal soleh, tidak lagi bisa melakukan sholat, tidak bisa lagi berpuasa, tidak lagi bisa mensodakohkan dari tangannya sendiri, tidak bisa melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Jangankan perkara-perkara untuk agamanya, perkara-perkara untuk dirinya sendiri dia tidak bisa. Untuk bisa berdiri dia tidak bisa, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa melakukan apa-apa. Cukuplah itu sebagai nasihat buat kita semuanya, bahwa kalau orang sudah meninggal dunia maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita semuanya berusaha dengan semaksimal mungkin untuk merespon baik kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada kita, walaupun kita merasa berat hati,
Walaupun terkadang kita merasa berat hati, tapi sesungguhnya itu semuanya adalah ajakan kepada kita semuanya menjadi orang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.